Sebelum lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita baru. Bab 2. Membuka pintu hati. Dan disinilah sekarang Nui sudah janjian dengan Ervan di sebuah kafe. Nui duduk anteng sembari memainkan sedotan di gelas jusnya. Kepalanya sesekali menoleh ke arah pintu masuk. Senyum Nur terbit ketika melihat orang yang ditunggunya datang. Nui melambaikan tangannya dan Ervan melihatnya. Menghampiri Nui dan duduk di kursi lainnya. Udah lama? Tanya Ervan. Belum. Ini minuman aja masih penuh. Jawabnya. Ervan tertawa kecil. Ia pun memanggil pelayan dan memesan minuman. BTW, nama kamu siapa? Ervan mengubah cara bicaranya. Nui. Kening Ervan mengernyit. Nui mengangguk. Kalau di KTP, Naura. Tapi panggil aja Nui, soalnya kalau dipanggil sayang juga gak mungkin. Ervan kembali tertawa mendengar celetukan Nui. Setelah minumannya datang, Ervan pun menjelaskan pada Nui tentang pekerjaan yang ia tawarkan. Jadi gini, aku butuh orang buat ngurusin apartemen. Tugas kamu cuma bersih-bersih, sama masak. Kamu bisa masak, kan? Bisa. Apalagi masak mie instan. Paling pinter. Jawab Nui penuh rasa percaya diri. Tapi aku minta, kamu jangan gampang tersinggung sama majikanmu nantinya. Soalnya orangnya agak ngeselin, dikit. Ucap Ervan sambil menggerakkan jempol dan telunjuknya. Lah, jadi aku gak kerja buat kamu bang. Nui ikut-ikutan mengubah gaya bicaranya. Ervan menggeleng. Bukan, tapi buat bos aku. Besok pagi jam 7, aku tunggu di Paramount Residence. Oke. Setelah ngobrol sebentar, Nui pun pamit pulang. Ervan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tapi Nui menolak karena dirinya membawa motor. Ervan pun bernafas lega. Setelah seharian diteror oleh Arka yang terus menanyakan sudah dapat orangnya atau belum, sekarang Ervan mengirim pesan pada Arka. Mengatakan bahwa besok pagi dirinya akan datang bersama orang yang akan bekerja di apartemennya. Nui merebahkan tubuhnya di atas kasur yang mulai buluk. Ia menatap plafon kamar kontrakannya yang tak seberapa luas. Bu, semoga anakmu ini bisa sukses. Meskipun ganti kerjaan, tetap aja jadi pesuruh. Tapi seenggaknya gajinya lebih besar. Gumam Nui. Calon majikan gue kayaknya udah tua deh. Soalnya kata Ervan orangnya ngeselin. Kalau ngeselin kan biasanya udah tua ya, dan punya penyakit darah tinggi. Tapi gak apa-apa, Nui pantang mundur. Demi 7 juta, dan kalau lewat 3 bulan, jadi 10 juta. Astaga, bahkan gue udah bisa nyium aroma duitnya dari sekarang. Hihi, Nui bicara sendiri. Dan membayangkan bagaimana kira-kira penampakan dari calon majikannya nanti. Sementara itu di apartemen, Arka baru pulang dari kantor. Ia melepas sepatu dan meletakkannya sembarang. Ia melepas dasi dan melemparnya begitu saja, tak peduli mendarat di mana. Arka mandi dan tak butuh waktu lama untuk selesai. Ia keluar dari kamar mandi dan segera berganti pakaian. Kaos putih dan celana pendek menjadi pilihan. Mengambil ponselnya dan memeriksa pesan yang masuk. Tersenyum tipis melihat pesan dari Ervan. Wajahnya kembali datar begitu membaca pesan dari mamanya. Arka melempar ponselnya begitu saja ke atas nakas. Tak berniat untuk membalasnya. Arka beranjak dan menggeser pintu balkon. Duduk di kursi dan menyulut rokok yang dibawanya. Setiap malam pun seperti itu. Sendiri dalam kesunyian dan hanya dikelilingi oleh asap rokok yang dihisapnya. Setelah puas merokok, Arka kembali masuk ke kamar. Duduk bersandar dan menatap setiap foto Rara yang menghiasi setiap jengkal dinding kamar. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk mengobati rindunya. Namun alih-alih terobati, rindu itu kian menggerogoti dan membuatnya sesak. I miss you, Ra, ucapnya pelan. Kemudian berbaring dan menutup matanya. Berharap di dalam mimpi, Rara datang menemuinya. Pagi ini Arka bangun lebih awal. Mengingat Ervan sebentar lagi datang membawa orang yang akan bekerja untuknya. Dan jeleknya Arka, dia terlalu malas meskipun untuk sekedar merapikan tempat tidur. Karena itu, dirinya tak bisa jika tanpa pembantu. Padahal mamanya sudah puluhan kali menyuruhnya untuk tinggal di rumah supaya tidak kerepotan dengan mempekerjakan orang lain, tapi Arka menolak. Sejak Rara meninggal, Arka ingin hidup sendiri. Arka muak dengan semua orang yang bersikap sok peduli. Apalagi jika ada orang yang menyuruhnya untuk melupakan Rara, maka Arka siap untuk mengangkat tinjunya. Dengung dari coffee machine terdengar halus. Arka membuat secangkir americano. Perutnya cukup lapar, tapi ini Arka. Malas untuk membuat sarapan.
Hingga terdengar suara pintu terbuka. Arka hanya menoleh sekilas. Lalu membawa kopinya ke meja ruang tengah. Duduk di sofa dan menyesap americanonya. Ayo masuk. Terdengar suara Ervan. Dan Nui pun mengekor di belakangnya. Nah, bagus deh kalau lo udah bangun. Ucap Ervan. Lalu duduk tak jauh dari Arka. Duduk, Nui. Nui pun mengangguk kemudian duduk di sofa sisi lainnya. Sempat menatap Arka namun tak berlangsung lama. Kak, ini Nui, orang yang bakal kerja di sini. Kali ini gue minta sama lo. Kurang-kurangin ngeselin lo itu. Kalau Nui sampai gak betah, gue gak mau nyari orang lagi. Arka menatap Nui, tanpa ekspresi. Dan itu cukup untuk membuat Nui menelan ludah. Oke, emang ngeselin. Pikir Nui. Oke, mulai kerja hari ini. Udah tahu aturannya kan? Tanya Arka. Nui mengangguk. Satu hal yang harus kamu ingat. Kalau bersihin kamar saya, jangan sampai ada yang bergeser dari tempatnya. Apalagi hilang atau rusak. Paham. Arka menekankan hal yang paling penting. Paham, Aku manggilnya apa? Nui meringis. Jujur dirinya tak menduga bahwa majikannya ternyata seumuran dengan Ervan. Terserah kamu. Sekarang tugas pertama. Bikinin sarapan. Hah? Langsung kerja hari ini? Tanya Nui. Melirik ke arah Ervan. Ervan mengangguk. Tapi aku belum bilang apa-apa ke bos restoran. Nui mengubah gaya bicaranya menjadi lebih sopan. Arka mengerutkan keningnya. Maksud kamu masih terikat kerja di tempat lain? Tanyanya. Van, lalu melotot ke arah Ervan. Dia mau resign. Cuma belum ngomong sama bosnya. Sahut Ervan santai. Entar sore aja Nui. Hari ini langsung masa percobaan. Ucap Ervan. Ya udah Kak, gue balik dulu. Ingat lo, jangan bikin takut anak orang. Peringatnya. Arka hanya mendendus. Seperginya Ervan. Nui bertanya mau dibuatkan sarapan apa. Terserah. Lihat aja di kulkas ada apa. Ucap Arka. Ia beranjak ke kamarnya dan membiarkan Nui melakukan tugas pertamanya. Nui pun pergi ke dapur. Membuka kulkas, manggut-manggut melihat isinya yang terbilang lengkap bin komplit. Orang kaya mah biasanya sarapan roti. Gak kayak gue sarapan nasi uduk, hihi. Nui mengambil 2 lembar roti tawar, telur, keju, sosis dan tomat. Tak butuh waktu lama untuk Nui membuat roti lapis. Ia juga tak lupa membuat segelas susu hangat. Lumayanlah, buat pemula. Pikirnya. Nui mengetuk pintu kamar Arka. Pak, sarapannya sudah siap. Seru Nui. Tak lama pintu terbuka. Arka muncul dan mendengus. Jangan panggil Pak, ucapnya lalu melewati Nui begitu saja. Berjalan ke arah meja makan dan duduk di sana. Sesaat menatap roti lapis yang tersaji, lalu mulai menggigitnya. Nui berdiri tak jauh, harap-harap cemas majikannya itu protes dengan rasanya. Tapi Arka tak bicara apapun dan kembali mengambil gigitannya. Tadi katanya terserah, gerutu Nui. Arka menelan makanannya, lalu berdeham. Nui anggap itu iya. Nui tersenyum. Kalau gitu, aku mulai bersih-bersih aja. Nui pergi ke arah belakang. Mencari peralatan yang dibutuhkan. Nui bersyukur Ervan sudah memberitahu setiap sudut apartemen ini. Jadi dirinya tak perlu kesusahan untuk mencari sesuatu. Nui membersihkan ruang tengah, balkon hingga ruang TV. Sekarang giliran kamar Arka. Nui sedikit was-was mengingat peringatan yang diberikan. Dengan langkah pelan, Nui masuk ke kamar Arka. Membiarkan pintunya terbuka. Hal pertama yang Nui lihat adalah deretan foto di dinding. Ada banyak juga di rak yang sepertinya dikhususkan untuk menaruh foto-foto itu. Berbagai ukuran terbingkai rapi dan indah. Nui langsung bisa menebak siapa yang ada di foto itu. Pasti pacarnya Arka, atau istrinya mungkin. Nui melihat satu foto, di sana terlihat Arka dan Rara yang saling membelakangi dengan wajah menatap kamera. Keduanya tersenyum lebar terlihat begitu bahagia. Cukup untuk Nui melihat-lihat. Ia melakukan pekerjaannya dan mengingat setiap posisi bingkai foto supaya tidak bergeser dari tempatnya. Nui selesai dengan kamar Arka. Sekarang pindah ke ruang makan dan dapur. Sementara Arka duduk di sofa dengan laptop menyala di pangkuannya. Hingga waktu semakin siang dan pekerjaan selesai. Bahkan pakaian kotor pun selesai dicuci. Pak, pekerjaan aku udah selesai. Apa aku bisa pulang dulu? Tanya Nui. Arka menghentikan jemarinya yang mengetik dan mendengus mendengar Nui masih saja memanggilnya Pak. Lalu menatap ke arah Nui. Ngapain pulang? Hah? Maksudku, aku harus pergi ke restoran. Aku belum bilang mau berhenti kerja di sana. Arka melipat kedua tangannya.
Kamu tinggal sama siapa aja? Sendiri. Arka menaikkan satu alisnya. Oke, boleh pulang, tapi nanti sore balik lagi ke sini. Dan bawa barang-barang kamu. Hah? Saya gak pernah mengulang perkataan saya. Ucapnya datar. Maksudnya, aku tinggal di sini. Kenapa? Keberatan. Nui mengerjap. Bingung juga kan, masa ia tinggal di sini? Meskipun cuma kerja, tapi kan. Gak usah kebanyakan mikir. Kamu harus tinggal di sini. Aku bayar kamu mahal-mahal, harus selalu ada setiap kali saya butuh kamu. Ucapnya dan terdengar ambigu. Dan Nui refleks menyilangkan kedua tangannya di dada. Gak usah berlebihan. Saya gak bernafsu dengan tubuh rata kamu. Ucap Arka tanpa dosa sambil ngeloyor pergi ke kamarnya. Sementara Nui melotot tak terima. Enak aja dikatain rata, emang ngeselin nih orang. Nui pun melangkahkan kakinya menuju pintu. Namun Arka yang keluar lagi dari kamar memanggilnya. Nui membalikkan badannya. Apa? Arka memberikan sebuah kartu. Kartu akses apartemennya. Pegang. Saya malas membukakan pintu buat pembantu. Ingat, jangan sampai hilang. Iya. Ya udah, aku pergi dulu. Ucap Nui sedikit jengkel. Nui keluar dari restoran, dan sekarang dirinya sudah bukan lagi karyawan di sana. Udin mengekor di belakangnya. Nui, lo seriusan terima kerjaan itu? Tanya Udin. Langkah mereka berhenti di area parkir. Nui mengangguk. Doain biar gue betah kerja di sana. Ucap Nui. Sebagai teman, Udin hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik. Meskipun belum 1 tahun mengenal Nui, tapi Udin tahu cukup banyak tentang Nui. Kalau ada apa-apa jangan ragu hubungin gue. Nui mengiyakan lalu pergi. Ia harus ke kontrakan untuk mengemasi pakaiannya. Nui tiba di kontrakan, mengemas pakaian dan barang pribadi. Sisanya ia tinggalkan karena memang bukan miliknya. Nui menatap sekeliling. Tempat tinggal itu sudah hampir 1 tahun ia tempati dan sekarang ia harus pindah. Tak berlama-lama di sana dan Nui pun kembali ke apartemen dengan menggunakan motornya. Hari mulai sore dan Nui harus segera sampai ke apartemen. Nui memarkir motornya. Ia menggaruk tengkuknya. Nyengir miris melihat motornya menjadi kendaraan paling butut di parkiran gedung apartemen itu. Gak apa-apa, nanti abis gajian gue langsung kredit Nmax, haha, ucapnya lalu pergi menuju lift. Arka hari ini tak pergi kemana-mana. Ia berdiam diri di apartemen. Mengurus pekerjaan dari sana. Beruntung ia memiliki pekerjaan yang fleksibel. Tak mengharuskan dirinya pergi ke kantor setiap hari seperti orang kebanyakan. Arka menutup laptopnya, meregangkan otot-otot yang kaku, menggeser pintu balkon dan duduk di kursi yang ada di sana. Arka mengambil 1 batang rokok kemudian menyulutnya. Asap mengepul bersama dengan embusan nafasnya. Nafas yang hampa, sehampa hidupnya sekarang. Pikirannya berkelana entah kemana, menembus langit sore yang sebenarnya cerah. Tapi meskipun ada pelangi, Arka sudah tak tertarik dengan semua keindahan itu. Seakan semua hasrat ikut terkubur bersama jasadnya Rara. Nui membuka pintu dengan kartu akses yang diberikan oleh Arka. Ia melangkah masuk dengan menenteng tas berukuran cukup besar. Astaga, vibes-nya gue udah kayak pemilik apartemen. Tinggal masuk tanpa harus ketuk pintu, hihi. Nui terkikik geli, menatap sekeliling yang terasa sunyi. Nui menyimpan tasnya di lantai di dekat sofa. Ini Pak Arka kemana ya? Terus kamar gue di mana? Apartemen segede gini masa iya gue sendirian? Terus kalau ada hantu penunggu apartemen gimana? Nui mulai berpikir kemana-mana. Tapi siapa tahu dia ada di kamar, kan? Gue ketuk aja deh pintunya. Gumamnya. Lalu berjalan menuju kamar Arka. Tangannya sudah terangkat dan terhenti menggantung di udara karena pintu kamar tiba-tiba terbuka. Arka muncul di sana, dengan wajah tanpa ekspresi. Datar, persis kayak pintu kamar. Nui nyengir. Pak Arka, kirain gak ada. Kenapa? Tanya Arka ketus. Mau nanya, kamar aku yang mana? Arka menunjuk dengan dagunya ke sebuah pintu berwarna gelap, berseberangan dengan kamar miliknya. Nui mengikuti arah pandang Arka, lalu berjalan menuju pintu kamar itu, membukanya dan masuk ke dalam. Nui menganga tak percaya. Kamar ini terlalu bagus untuk dirinya yang hanya bekerja di sana. Ngebabu pula. Pak, ini gak salah kamarnya yang ini? Tanya Nui dengan sedikit berteriak karena Arka berada cukup jauh dari tempatnya. Tapi kamarnya terlalu bagus buat saya, Pak. Saya kan cuma pembantu, bukan tamu. Terus mau tidur di mana? Di dapur. Gak usah banyak protes. Sekarang cepat masak buat makan malam.
Ucap Arka dan kembali masuk ke kamarnya setelah mengambil satu kaleng soda. Nui memanyunkan bibirnya. Dengan terpaksa ia membawa tasnya dan masuk lagi ke kamar itu. Ini mah udah kayak cerita novel yang pernah gue baca. Berbagi kamar terus nantinya jatuh cinta. Pui, ya kali gue jatuh cinta. Pak Arka kan udah punya pawang. Lagian orangnya jutek kayak begitu, yang bikin seorang cewek jatuh cinta itu apanya coba? Nui terus bergumam sambil merapikan barang yang dibawanya. Tapi dia ganteng sih. Minusia jutek doang. Nui tak berlama-lama di kamar. Ia segera meluncur ke dapur. Melihat isi kulkas, dan mulai berpikir mau masak apa. Nui memasak nasi terlebih dahulu. Setelah itu ia mulai memilah sayuran dan bahan lainnya. Pak Arka ada alergi gak ya? Tapi kayaknya semua bahan yang ada di sini bisa dia makan deh. Gak mungkin kan seseorang nyimpen makanan yang dia sendiri gak bisa memakannya. Nui bertanya sendiri dan dijawab juga sendiri. Nui mulai memasak. Dan di kamar sana, Arka tersenyum melihat video yang ia putar di laptopnya. Video-video yang dulu ia dokumentasikan. Video yang semua isinya tentang Rara. Hanya Rara. Jika ada hal yang Arka syukuri, maka kebiasaannya merekam setiap momen bersama Rara adalah hal yang paling ia syukuri. Dan semua rekaman itu, selalu ia putar ulang setiap harinya. Terdengar begitu jelas bagaimana Rara tertawa. Terkadang juga merajuk karena Arka selalu merekamnya secara diam-diam. Namun Rara tak pernah marah, ia selalu menyukai apapun yang Arka lakukan. Pokoknya Rara Arka forever. Kita harus selalu bersama. Selamanya. Satu kalimat yang Rara ucapkan pada anniversary mereka yang kelima. Saat itu mereka masih kuliah. Arka ingat, dan selalu ingat setiap momen yang menurutnya harus dirayakan. Anniversary, ulang tahun, kelulusan, dan hal penting lainnya. Arka selalu mengapresiasi dan merayakannya. Dan Nui tersenyum puas melihat hasil masakannya. Semua ia tata dengan rapi di meja. Nasi hangat, beef teriyaki, tumis brokoli dan juga telur dadar. Tak banyak, tapi cukup untuk mereka berdua. Nui melihat ke arah kamar Arka. Sedikit heran melihat majikannya itu yang begitu betah berdiam diri di dalam kamar. Entah apa yang pria itu lakukan. Lagi jaga lilin kali, ya. Celetuknya. Lalu berjalan menuju pintu itu dan mengetuknya. Pak, makan malamnya sudah siap. Seru Nui. Tak lama kemudian pintu terbuka. Arka muncul dengan wajah seperti tadi, datar. Menggunakan kaos hitam dan celana training warna senada. Rambutnya yang sedikit gondrong diikat bagian atasnya. Messi, tapi sialnya terlihat lebih tampan. Arka menatap makanan yang Nui hidangkan. Lalu ia duduk dan mulai mengisi piringnya. Makan dengan tenang, tepatnya hening. Tak ada komentar apapun dengan masakan Nui. Entah cocok atau tidak di lidahnya. Tapi karena makannya cukup banyak, maka Nui simpulkan bahwa masakannya memang enak. Selesai makan, Arka mengambil jaket dan kunci mobil. Kamu makan dulu. Saya pergi, tidur aja gak usah nunggu saya pulang. Ucapnya lalu pergi begitu saja. Nui hanya mengangguk. Lalu mengisi perutnya sebelum mencuci piring dan istirahat. Mau ketemu sama ceweknya kali ya? Kayaknya belum nikah deh. Soalnya gak ada tanda-tanda kalau dia udah nikah. Ucapnya lalu mengambil foto selfie dan mengirimnya pada Udin. Setelah itu Nui pun tidur. Dan di tempat lain, tepatnya di sebuah tempat biliar. Arka seperti biasa memakai ruang VVIP. Dan di sana, ia bersama dengan Ervan. Suara bola yang disot dan membentur bola yang lainnya memecah keheningan di ruangan itu. Mereka melakukan shot bergantian. Gimana kah? Nui kerjanya bagus kan? Tanya Ervan. Hanya itu yang terdengar sebagai jawaban. Ervan menghela nafas. Menaruh stik biliar dan duduk di sofa kulit berwarna coklat tua. Meneguk minumannya. Kak, lo gak ada niatan buat ketemu sama nyokap lo? Tante Yuna tadi nelpon gue. Arka tak menjawab. Memukul bola terakhirnya sebelum menyusul Ervan duduk. Ngapain gue pulang? Tiap kali pulang selalu ditodong pertanyaan yang sama. Arka menyandarkan punggungnya. Kepala mendongak menatap lampu-lampu neon yang menggantung. Nyokap lo juga gak salah, Kak. Nyokap lo cuma khawatir sama lo. Dan gue rasa, gak ada salahnya juga, loh, Arka. Mau kemana lo? Belum juga selesai dengan ucapannya, Arka sudah pergi meninggalkan Ervan. Ervan menghela nafas kasar. Sampai kapan sih lo kayak gini, Kak?